Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan kalian para peserta Matsama. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan Matsama ini dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Medi Mitrawan. Saya sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Oleh karena itu, silahkan dengarkan penjelasan saya dan paparan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Silahkan simak dari awal sampai akhir. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, silahkan simak penjelasan yang akan Bapak sampaikan tentang kurikulum atasan 2 Purwakarta. Yang pertama yaitu mengenal staf tata usaha. Yang kedua mengenal guru. Yang ketiga nanti kalian akan diperkenalkan tentang struktur kurikulum. Yang selanjutnya yaitu jadwal pelajaran, bagaimana cara membaca jadwal pelajaran dan bagaimana cara memahami jadwal pelajaran. Selanjutnya cara belajar online yang dilaksanakan di MTSN 2 Purwakarta. Terus media belajar yang nantinya akan kalian pelajari ya. Oke, yang pertama kita akan memasuki tentang pengenalan staf tata usaha. Adapun nama-nama staf tata usaha di MTSN 2 Purwakarta yaitu yang pertama ini adalah Ibu Hajah Neneng Maisaro. Beliau sebagai kaur tata usaha ya, sekaligus sebagai koordinator perpustakaan. Yang kedua yaitu Ibu Tuti Triwahyuningsih, dia sebagai bendahara di MTSN 2 Purwakarta. Yang ketiga yaitu Bapak Yayan Herianto, dia adalah bagian administrasi. Selanjutnya yaitu Ibu Neneng Karilina, dia mengurus administrasi tentang kesiswaan. Dan yang ini adalah Bapak Andri Susandri, dia sebagai operator emis. Dan yang ini adalah Ibu Sania, dia sebagai pustakawan. Dan ini adalah Bang Oyun sebagai satpam. Dan ini adalah Bapak Junid ya. Ya, beliau sebagai penjaga sekolah. Oke, yang kedua yaitu mengenal guru. Oke, berikut adalah nama-nama guru yang ada di MTSN 2 Purwakarta. Yang pertama adalah Bapak Sanudin Sofwan, dia adalah sebagai kepala madrasah. Oke, yang selanjutnya adalah saya sendiri, Bapak Beni Mitrawan. Saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum dan saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Insya Allah akan bertemu dengan kalian nanti ya. Ini adalah Bapak Sobandi, dia sebagai wakil kepala bidang kesiswaan sekaligus sebagai pembina drum band. Dia mengajar matematik di kelas 7. Yang ini adalah Bapak Muhammad Husni Tamrin, dia sebagai wakil kepala bidang sarana dan prasarana, mengajarnya penjas orkes ya, pendidikan jasmani dan olahraga. Terus dia juga sebagai pembina ekstrakurikuler Paskibra. Ini adalah Bapak Aziz Ahmad Najib, dia sebagai wakil kepala bidang humas ya. Pak Aziz juga mengajar bahasa Arab. Yang ini adalah Ibu Titin Suhartini, dia adalah
guru SKI ya untuk kelas 7 sampai kelas 9, sekaligus sebagai wali kelas di kelas 7A. Dan yang ini adalah Ibu Mufida, dia mengajar fikih ya, dan dia adalah sebagai wali kelas 7B dan pembina drum band putri. Selanjutnya adalah Ibu Cica Suharti, ini wali kelas 7C ya, sekaligus sebagai koordinator lab IPA, dan dia mengajar IPA di kelas 7. Dan ini adalah Ibu Dwi Widyastuti, dia wali kelas 7D dan sebagai pembina kesenian. Bu Dwi mengajar seni budaya di kelas 7 dan 8. Ya, ini adalah Bapak Asep Supekti, dia adalah sebagai wali kelas 7E dan juga sebagai BP untuk kelas 8. Dia mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Ya, ini adalah Bapak Muhammad Ridwan Hidayat ya. Dia adalah wali kelas 7F sekaligus sebagai pembina Pramuka Putra, mengajar bahasa Sunda di kelas 7 sampai kelas 9. Dan yang ini adalah Ibu Dr. Nanda Nining Wardianingsi, dia adalah sebagai wali kelas di kelas 8A ya, dan Bu Nining mengajar akidah akhlak ya, dan juga mengajar apa ya, oh iya, akidah akhlak. Sekarang Bu Nining mengajar akidah akhlak aja ya. Oke, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9 ya, tapi untuk kelas 7 nya tidak semua ya, cuma kelas 7D, E, dan F. Selanjutnya Bapak Heru Budianto, dia adalah sebagai wali kelas 7B. Dia mengajar TIK di kelas 7-8 dan mengajar prakarya di kelas 9. Dan selanjutnya ini adalah Bapak Asep Saiful Muslim, dia sebagai wali kelas di kelas 8C ya, dan mengajar IPA untuk kelas 8. Ini adalah Ibu Kiki Jasija ya, dia mengajar matematik dan seni budaya. Terus dia juga sebagai wali kelas 8D. Yang ini adalah Bapak Ilham Mustafa, dia mengajar bahasa Indonesia di kelas 8E dan F, dan juga mengajar PKN untuk kelas 8 dari kelas 8A sampai 8F. Pak Ilham adalah sebagai wali kelas untuk kelas. Oke, selanjutnya adalah Ibu Umi Habibah ya, dia mengajar IPS untuk kelas 7 dan juga untuk kelas 8 DEF. Oke. Yang selanjutnya adalah di sini adalah Ibu Imas Masito. Dia mengajar IPA di kelas 9 dan juga sebagai wali kelas 9A, sekaligus sebagai pembina Pramuka Putri. Dan yang ini adalah Ibu Heni ya. Dia mengajar IPS di kelas 9 dan juga untuk kelas 8A, B, dan C. Dan yang ini adalah Ibu Siti Nurjana. Dia sebagai wali kelas 9C ya, mengajarnya bahasa Inggris. Oh ya, sementara untuk Bu Heni ini wali kelas 9B. Selanjutnya Ibu Elvia mengajar matematik, dia sebagai wali kelas 9D. Oke. Dan yang ini adalah Ibu Yulia. Bu Yulia ini mengajar bahasa Indonesia di kelas 9 sekaligus sebagai wali kelas 9E. Dan yang ini adalah
Bapak Sodikin, ya, guru bahasa Arab untuk kelas 8 dan 9. Dia juga sebagai wali kelas 9F. Selanjutnya ini adalah Bapak Hedi Hidayat. Dia mengajar PKN untuk kelas 7 dan kelas 9. Dia juga sebagai pembina PMR dan UKS. Dan yang ini adalah Romani Elvan, ya. Bapak Romani Elvan ini mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 8A, B, C, dan D, ya, sekaligus sebagai pembina Batsul Kutub. Dan yang ini adalah Bapak Dr. Andes Dedi Halim. Dia mengajar bahasa Inggris di kelas 9. Oke, selanjutnya ini adalah Bapak Yudis. Dia mengajar Quran, hadis, dan akidah. Hadisnya mengajar di kelas 8-9 dan akidah akhlaknya kelas C, ya. Oke, selanjutnya ini adalah Bapak Anan Ibin. Ya, Bapak Anan ini mengajar Quran dan mengajar Jo di kelas 9. Oke, selanjutnya ini adalah Bapak Nizar. Dia mengajar tahfidz, ya. Oke, selanjutnya ini adalah Bu Juwita. Dia adalah sebagai guru BP untuk kelas 7 dan kelas 9. Dan yang ini kelihatan nggak fotonya? Nggak kelihatan ini Mbak, ya. Alias buram, benar-benar buram, ya, benar-benar buram, nggak ada fotonya. Dan yang terakhir ini adalah Bapak Ihsan, ya. Bapak Ihsan ini mengajar Penjasorkes, ya. Mengajar Penjasorkes di kelas 8 DEF dan di kelas 9. Oke, untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan tentang struktur kurikulum MTSN 2 Purwakarta. Ini adalah mata pelajaran yang ada di MTSN 2 Purwakarta dan alokasi waktunya, ya. Ini untuk Quran hadis kelas 7, 8, dan 9. Ini ya 2 jam, akidah akhlak 2 jam, fikih 2 jam, SKI 2 jam, PKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, bahasa Arab 3 jam, matematik 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Nah, ini adalah kelompok A. Dan untuk kelompok B nya seni budaya 3 jam, ya, Penjasorkes ini 3 jam, Prakarya atau informatika 2 jam. Jumlah keseluruhan ini adalah ada 46, ya. Ini jumlah struktur kurikulum wajib yang ada di MTSN 2 Purwakarta, ya. Sementara muatan lokalnya yaitu bahasa Sunda 2 jam, tahfiz 2 jam. Keseluruhan untuk kelas 7 ini adalah 50 jam. Karena untuk kelas 7 ini adalah pertama kalinya ada mulok tahfiz. Oke. Selanjutnya ini adalah kegiatan pengembangan diri yang ada di MTSN 2 Purwakarta. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka ini adalah ekstrakurikuler wajib untuk setiap sekolah atau madrasah. Yang kedua palang merah remaja, yang ketiga ada paskibra, yang keempat ramben, yang kelima futsal, yang keenam volleyball atau bola voli, yang ketujuh marawis, ya, atau kesenian, ya. Yang 8 Batsul Kutub, 9 UKS. Oke. Itu adalah pengembangan diri. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara membacanya dan mengetahuinya. Oke, untuk jadwal pelajaran normal ini terdiri dari 40 menit per jam pelajaran, ya. Dan ini adalah jadwal pelajaran yang ada di MTSN 2 Purwakarta. Ini ada hari, nama hari, waktu, ya, jam, terus ini ada kelas dari mulai kelas 7A sampai kelas 9F. Oke, itu untuk jam normal, ya. Oke. 40 menit ya jam normal. Sementara jadwal pelajaran online atau dalam keadaan darurat
kita hanya menggunakan waktu 20 menit saja atau setengah dari jam biasanya. Nah ini untuk pembagian ininya waktunya ada di sini ya, yaitu dimulainya tetap pukul 7 dan pulangnya yang lebih cepat yaitu 9.50 sudah pulang untuk hari Senin ya. Dan ini beda-beda tergantung harinya ya, Senin Selasa Rabu itu dan Sabtu itu hampir sama, sementara Kamis agak beda ya karena ada pelajaran tahfiz. Terus untuk hari Jumat jelas lebih awal pulangnya. Oke. Selanjutnya ini adalah mata pelajaran dan kode guru yang harus kalian ketahui. Contoh untuk mata pelajaran ya. Ini contoh nih ya, untuk mata pelajaran ini misalkan di kelas 7A ada IN 14 atau IND 14. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi IN 14 itu kita lihat IN-nya dulu, apa IN teh? IN itu adalah kode untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sementara 14 itu adalah kode ya gurunya. Jadi kalau IN itu adalah kode mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, sementara 14 adalah kode gurunya. Jadi yang mengajar bahasa Indonesia di kelas 7A itu adalah Bapak Asep Subekti SPD, seperti itu. Untuk selanjutnya bagaimana cara belajar online di MTSN 2 Purwakarta? Ada beberapa cara. Yang pertama melalui grup WhatsApp. Yang kedua ya bisa melalui Facebook, tapi ini jarang digunakan. Ini Google Classroom. Nah ini sering digunakan ya, hampir oleh setiap guru digunakan. YouTube juga menjadi salah satu media untuk pembelajaran ya. Oke, selanjutnya Zoom. Ini adalah untuk pertemuan virtual langsung ya. Sementara ini adalah Google Meet, juga sama dengan Zoom fungsinya. Begitu dan juga yang terakhir adalah e-learning ya. Ini adalah platform resmi milik Kementerian Agama melalui KKSK ya. Oke. Jadi setiap madrasah menggunakan e-learning dan insya Allah di MTSN 2 Purwakarta sudah mau berjalan selama 2 tahun ya untuk penggunaan e-learning ini. Oke, anak-anakku sekalian, itu dia cara belajar yang kemungkinan laksanakan di MTSN 2 Purwakarta. Dan yang terakhir adalah media belajar. Media belajar ini yang digunakan bermacam-macam ya, ragamnya. Yang pertama adalah buku digital ya, buku digital yaitu buku yang bisa di-download di Play Store ya. Oke, selain buku digital, di MTSN 2 Purwakarta untuk tahun ini juga menggunakan modul ya, yang tentunya sudah kalian miliki ya. Terus yang kedua adalah melalui audio. Audio itu adalah suara ya, yang menggunakan suara. Oke. Yang ketiga menggunakan video. Untuk video ini sering digunakan oleh para guru untuk mengajar di kelas online. Dan ini adalah video tutorial. Video tutorial yaitu yang bagaimana cara melakukan sesuatu melalui video ya. Nah, ini juga sering digunakan. Ada juga yang melalui gambar ya. Oke. Selanjutnya ada yang melalui dokumen. Dokumen itu bisa dalam bentuk Excel, Word ataupun PDF ya. Dan yang ini adalah PowerPoint seperti yang digunakan saat ini oleh Bapak. Ini adalah menggunakan PowerPoint. Oke. Nah itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengenal lebih jauh lagi tentang MTSN 2 Purwakarta, baik mengenal stafnya, mengenal gurunya, mengenal struktur kurikulum yang ada di MTSN 2 Purwakarta, mengetahui jadwal pelajarannya, cara belajar online-nya, dan juga mengenal media belajar yang digunakan di MTSN 2 Purwakarta. Demikian ya,
Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.